Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat kitchen utensil berupa kotak untuk tempat penyimpanan sendok, garpu, dan juga pisau. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pertama kita akan kenalin dulu ya material yang akan kita gunakan pada proyek kali ini, yaitu kayu pinus atau jati Belanda seperti ini. Ini kayu bekas palet ya, nanti kita berikan nyawa supaya dia punya karakter hidup lagi ya, menjadi sebuah furniture yang bermanfaat. Kita akan menaruh tempatnya itu di dapur ya, jadi bisa menjadi tempat sendok ataupun tempat garpu atau tempatnya pisau. Kemudian lem yang saya gunakan ini adalah lem yang paling pas ya, yaitu lem Presto WRG Water Resistant Glue. Ini lem yang sudah food grade teman-teman ya, jadi kalau kita sedang membuat project-project di dapur atau di kamar mandi atau di teras, lem ini paling cocok teman-teman, karena selain water resistant glue, dia sudah tahan terhadap percikan air gitu ya, dia juga sudah food safe dan juga aman kalau bersentuhan dengan makanan, furniture yang kita buat nantinya. Kemudian alat yang kita gunakan juga nggak terlalu banyak teman-teman, yang pastinya alat potong ya, bisa menggunakan circular saw ataupun table saw nantinya. Kemudian alat trimmer seperti ini ya. Dan untuk alat rakitnya, saya rasa nanti kita tidak akan menggunakan sekrup atau paku, hanya dilem saja lalu diklem. Lalu untuk finishingnya tentu saja kita menggunakan alat seperti orbital sander seperti ini ya. Jadi nanti bisa halus sebelum kita lakukan proses finishingnya. Nah sebelum masuk ke tahap proses pembuatan, kita akan lihatin dulu ya untuk desainnya seperti apa. Oke ya Sobat ABS, jadi dalam proyek kali sebelumnya saya akan membuat sebuah rak piring yang ada tempat sendoknya seperti ini, tapi nanti akan kita bikin jadi dua part ya. Pertama kita akan buat untuk tempat sendok dan garpunya ini dulu, baru next video kita akan bikin rak piring yang besarnya ini. Nah yang pertama kita coba lihat dulu ya untuk desainnya, assembly dari rak sendok dan juga rak garpu seperti ini ya. Jadi ukurannya, lebarnya kurang lebih nanti di 10 cm, tingginya 15. Ada 3 item yang masing-masing nanti depannya itu akan kita bikin hiasan seperti ini ya. Nanti kita proses di mesin, bisa pakai CNC. Terus bawahnya tatakannya juga seperti ini. Tatakannya ini dicoak ya teman-teman, supaya nanti pada saat kita taruh kembali, kita angkat itu dia bisa jejernya tuh bareng dan sejajar, dan nggak perlu dilem. Yang perlu dilem adalah bagian yang kotaknya ini aja. Oke teman-teman, kalau kalian tertarik untuk membuat yang sama persis juga bisa ya. Kalian langsung aja download plans-nya ini atau polanya secara gratis di deskripsi di bawah video ini. Sekarang yuk langsung aja kita proses ke pembuatannya. Oke Sobat ABS, balik lagi di Ayo Bikin Sendiri. Untuk memulai proyek kali ini saya akan potong dulu material jati Belanda yang saya pakai. Karena ini bekasnya paku gitu ya, banyak lubang bekas paku, saya potong-potong dulu, dibuang dulu bagian bekas lubangnya. Dan setelah jadi itu hasilnya seperti ini. Tapi karena kita mau sambung-sambung dia, dilem panjang gitu, jadi saya butuh permukaannya itu rata, bagian edgingnya ini, tepinya. Makanya saya potong dulu di satu sisi menggunakan table saw. Selanjutnya kalau satu sisi ini udah rata, saya akan potong lagi sisi satunya sehingga lebarnya sama semua dan ujungnya atau edgingnya itu sudah sama-sama rata semua. Nah ini hasilnya pas banget. Selanjutnya kita akan proses pengelemannya menggunakan lem Presto WRG ya teman-teman, Water Resistant Glue dari lem Presto. Lem kayu dan veneer yang sudah bebas formalin, tahan air dan solvent, bisa untuk eksterior maupun interior. Dengan kemasan yang saya gunakan ini di 600 gram isi bersihnya. Produk lem ini sudah food grade teman-teman, cocok untuk transfer foto juga dan sudah mempunyai standar D3 dari Jerman. Nah teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, apa bedanya lem crosslink versus lem PVAC biasa? Lem Presto WRG ini lebih tahan terhadap air dan kelembaban tinggi karena formulasi lem standar D3 memiliki molekul lem dengan ikatan yang lebih kuat dengan sesama molekul lem, sehingga lem tidak akan mudah larut dalam air. Makanya lem Presto WRG ini bisa dipakai untuk furniture yang bersentuhan dengan air, yaitu yang ada di dapur, ada di kamar mandi, maupun yang bersentuhan dengan air seperti di teras rumah kita. Oke Sobat ABS, lanjut kita potongin dulu untuk material yang kita gunakan. Ini saya akan proses untuk bagian paling depan yang ada cowakan untuk pisau, untuk garpu, dan juga untuk sendok. Nah ini saya menggunakan mesin CNC
CNC teman-teman, tapi kalau kalian tidak punya CNC masih bisa banget menggunakan alat manual seperti gergaji ya. Pada gambar ini bisa kalian gunakan, menggunakan scroll saw bisa juga, dan yang terakhir teman-teman bisa juga menggunakan mesin jigsaw. Tinggal kalian gambar aja lalu dipotong sesuai dengan pola yang sudah digaris di materialnya. Nah, kalau menggunakan mesin CNC tentu saja bisa lebih cepat. Selanjutnya kita akan proses lagi untuk pemotongan material ini untuk bagian sisi lainnya ya, selain bagian permukaan, yaitu untuk bagian samping kanan kiri, belakang, dan juga bawah teman-teman. Ini sudah kita potongi semua, di rip cut dan di cross cut di table saw menggunakan bantuan cross cut sled. Selanjutnya kita akan proses pengamplasan terlebih dahulu. Nah, ini penting banget teman-teman, pastikan sebelum dilakukan proses perakitan kita amplas halus terlebih dahulu untuk sisi bagian dalamnya, sehingga nanti pada saat sudah dirakit dan sudah jadi barang, itu bagian dalamnya nggak perlu kita amplas-amplas lagi karena akan lebih repot ya kalau ngamplasnya di bagian dalam. Nah, lanjut, kalau udah selesai kita lakukan proses perakitan menggunakan lem Presto WRG lagi. Untuk teman-teman yang belum tahu cara merakitnya atau cara pakainya, sebetulnya lem Presto ini gampang banget ya. Bersihkan saja permukaan kayu dari debu, minyak, dan kotoran lainnya. Kemudian oleskan lem pada salah satu permukaan kayu. Rekomendasinya itu ketebalan di 120-250 gram per meter persegi. Gabungkan permukaan kayu yang telah dioles lem dengan permukaan yang ingin ditempel. Waktu rekomendasi kerjanya adalah 20 menit ya teman-teman. Kemudian berikan tekanan kepada kedua permukaan yang telah ditempel dengan menggunakan alat press atau klem ya untuk minimal 1 jam dengan metode cold press atau 4-7 menit dengan metode hot press pada suhu 40 derajat. Kalau sudah kering teman-teman, tinggal kita amplas lagi untuk sisanya, yaitu di bagian luarnya. Nah, ini saya menggunakan kertas amplas di 240 saja teman-teman, udah halus banget. Saya menggunakan orbital sander ya, sehingga hasilnya itu tidak ada brush marknya atau tidak ada guratan-guratan bekasnya kertas amplas. Jadi halusnya itu bisa maksimal. Kemudian untuk bagian base bawah, sekali lagi saya akan menggunakan mesin CNC karena kebetulan saya ada, bisa lebih cepat dan lebih presisi. Tapi kalau teman-teman nggak punya, bukan berarti nggak bisa ya teman-teman. Kita bisa menggunakan alat manual seperti router atau trimmer dengan bantuan mal-malan menggunakan mata router atau mata trimmer yang strike bit ada bearing bagian atasnya. Jadi kita bisa membuat coakan ini menggunakan mal-malan berbentuk kotak saja. Jangan khawatir ya teman-teman ya, karena pada zaman dahulu sebelum ada mesin-mesin canggih seperti ini, nenek moyang kita juga sudah woodworking dan menggunakan alat-alat manual, dan metode seperti ini sudah ada dari zaman dulu. Pasti ada caranya kalau kita mau sedikit belajar dan berpikir lebih luas lagi. Oke, lanjut teman-teman. Setelah selesai seperti ini hasilnya, tinggal kita rapikan lagi dan kita amplas sampai benar-benar halus. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu ya, karena kan tadi bagian coakan itu sudutnya round, jadi untuk bagian box ini nggak masuk. Lalu saya round lagi untuk bagian sudutannya dengan menggunakan trimmer dan mata round over bit teman-teman, sehingga pada saat sudut-sudutnya itu 4 sisinya sudah saya round dan kita coba masukin lagi ke dalam lubang coakan base nya, itu sudah fit, perfect, dan maksimal hasilnya. Untuk base bawah juga saya proses router menggunakan mesin trimmer mata 45 derajat teman-teman, mata V gitu, dan hasilnya ini nanti akan terlihat seperti mengambang pada saat kita taruh di meja. Oke, lanjut untuk finishing saya akan menggunakan Protego Kitchenware Oil Natural FDA teman-teman. Jadi ini adalah finishing perpaduan antara oil dan juga wax yang sudah FDA teman-teman. FDA itu apa sih? FDA adalah sejenis sertifikasi food dan drug dari Amerika teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah menggunakan lem Presto yang sudah bebas formalin, menggunakan Protego yang FDA seperti ini, kalau akan ekspor barang itu sudah pastinya nanti lolos ya teman-teman ya di bea cukai dan sebagainya. Karena kalau tidak menggunakan lem tertentu, bisa saja nanti akan ditolak pada saat teman-teman tuh mau mengekspor produk ke luar negeri. Jadi kalau menggunakan lem Presto WRG, finishing yang menggunakan Protego yang sudah FDA ya, Amerika untuk sertifikasinya, jadi pastinya aman diekspor ke luar negeri. Dan hasilnya setelah kita finishing itu cakep banget teman-teman. Simple juga ya, tinggal dikuas-kuasin pakai kain aja, dilap-lap, hasilnya tuh udah maksimal, tinggal ditunggu kering aja. Nah setelah kering hasilnya seperti ini teman-teman, cakep banget ya, mantap.
Oke Sobat ABS, jadi secara overall teman-teman udah lihat ya tadi proses pembuatannya seperti apa. Sebetulnya sangat gampang teman-teman ya, tidak harus menggunakan mesin CNC, bisa menggunakan gergaji manual, bisa menggunakan router ataupun trimmer manual, dan juga bisa menggunakan amplas manual kalau teman-teman memang tidak punya sama sekali alat-alat pertukangan atau power tools gitu ya. Kebetulan di workshop ini karena ABS udah lama jadi sudah ada berupa sander yang elektrik ataupun yang baterai, kemudian gergajinya berupa table saw, kalian bisa menggunakan gergaji tangan ataupun gergaji circular saw ya teman-teman. Kemudian kita juga menggunakan mesin CNC teman-teman. Tetapi untuk membuat patternnya lubang-lubang ini kalian bisa menggunakan gergaji manual atau scroll saw ya teman-teman. Atau bahkan mesin jigsaw pun masih bisa dengan cara pelan-pelan saja mengikuti gambar yang sudah dibentuk. Kalau kami menggunakan CNC berarti kita mendesainnya menggunakan komputer, jadi bisa lebih cepat dan juga lebih bagus hasilnya, lebih presisi. Nah untuk keseluruhan proses pembuatannya kita menggunakan lem Presto WRG ya teman-teman ya, karena memang ini berhubungan langsung dengan makanan, yaitu tempatnya sendok ya, ada sendok, garpu dan juga pisau. Dan juga kita menggunakan Protego Kitchenware Oil Natural FDA untuk finishingnya. Jadi semuanya sudah food grade ataupun food safe teman-teman. Jadi aman kalau dipakai untuk menaruh tempat-tempat sendok yang langsung berhubungan dengan makanan nantinya. Selain bisa diambil utuh seperti ini, juga bisa diambil satuan ya teman-teman ya. Barangkali butuh sendoknya aja, butuh garbunya aja, ataupun butuh tempat pisaunya doang, kita bawa keluar ataupun ke dapur gitu ya. Ini bisa banget teman-teman. Jadi ini sudah plug and play aja. Kalau misalkan mau dibawa juga dia nggak akan jatuh dan tempatnya selalu rata karena memang sudah ada cowakan-cowakan di bawahnya ya, yang bisa menjadi tempat supaya tidak gerak kemana-mana. Nah buat teman-teman yang pengen tahu apa itu lem Presto, kepoin aja ya. Untuk Instagramnya ada di lem Presto. Di sana juga sudah banyak banget lem-lem yang diproduksi ya. Salah satunya ya WRG ini yang sudah pas banget, bisa untuk furniture yang berhubungan dengan dapur ataupun furniture yang berhubungan dengan kamar mandi dan juga teras. Karena memang dia selain juga food safe, food grade ya, dia juga bisa untuk yang sedikit berhubungan atau bersentuhan dengan air. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, please bantu share ke sosmed kalian. Kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.